Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Kemudian selamat siang juga untuk anak-anakku yang tidak bisa bertatap muka di ruang kelas 7A ini ataupun kelas 7B, 7C, 7D, 7E ya, Pak sampai 7E ya. Semoga dalam keadaan sehat. Yang di rumah juga sehat ya. Harus tetap semangat meskipun dalam keadaan seperti ini. Minggu kemarin kita bisa bertatap muka full alias setengah-setengah, 2 sesi, tapi untuk minggu ini ya, karena ada aturan baru, jadi untuk tatap muka itu hanya terbatas yaitu 30 anak untuk satu harinya. Untuk hari ini yaitu kelas 7A saja yang berangkat, besok 7B seperti itu ya. Tadi ada sesi 1 sudah, sekarang anak-anakku sekalian sesi 2. Nanti sesi 3 jam berapa? Jam 1 ya, sampai jam 3. Beruntung kamu pas segini-segini. Kalau nanti pas jam 1 wajah ngantuk ya, kencot ya, itu ya. Oke, langsung hari ini Pak Guru akan membahas tentang himpunan ya, karena waktu yang terbatas ya. Kita cepat untuk membahas karena tanggal 6 September insya Allah nanti kita akan mengadakan penilaian tengah semester yang pertama gitu ya. Tolong disiapkan, meskipun tidak tatap mukanya sering, tapi kita selalu daring, pasti ada kurangannya. Untuk menembel itu ya, kalian harus tetap belajar mandiri di rumah. Bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya ya. Langsung himpunan bisa dilihat di buku pendamping kalian ya. Bisa dilihat? Gak apa tidak? Ya, silakan dibuka. Ya. Di situ himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Saya ulang, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Ada di halaman 23 ya. Tuh. Nah, arti jelas apa sih artinya? Yaitu apa? Setiap benda atau objek dengan tepat itu dapat ditentukan. Ya. Artinya kita ketika kata-kata jelas, yang namanya jelas kan kelihatan ya, pasti ada orangnya jelas, atau ada barangnya jelas, atau ada objeknya yang jelas ya. Contohnya namanya himpunan. Nanti kita ada simpulan. Contoh himpunan, kumpulan siswa kelas 7 ya. Himpunan itu sama juga dengan kumpulan ya. Kumpulan siswa kelas 7. Yang namanya kumpulan pasti punya apa? Anggota apa tidak? Punya. Nah, kira-kira anggotanya siapa saja? Kumpulan siswa kelas 7. Berarti anggotanya ya semua kelas 7 gitu. Kelas 8 ikut apa enggak, Pak? Ya tidak. Dia kan sudah punya status kelas 8. Ya. Yang kedua, kumpulan siswa berkacamata. Berarti yang dalam kumpulan itu semuanya berkacamata. Yang tidak berkacamata ya bukan kumpulan orang itu ya. Ketiga, kumpulan bunga berwarna merah. Berarti bunganya berwarna merah semuanya. Apa saja bunga berwarna merah? Mawar. Apalagi? Mbak suka bunga kan? Sepatu. Apalagi? Kamboja ada yang merah apa enggak? Ada. Ya, semuanya kumpulan bunga merah ya, semuanya warna merah. Yang keempat, kumpulan siswa yang memiliki sepatu bernomor 40. Berarti dalam kumpulan itu anak-anaknya itu sepatunya bernomor berapa? 40. Itu. Ya, kan jelas. Oh, anaknya ukurannya sepatunya 40, itu anaknya itu. Itu. Terus contoh bukan himpunan. Yang namanya bukan himpunan berarti anggotanya itu belum jelas. Ya, belum jelas. Kumpulan siswa kelas 7 yang cantik. Kenapa cantik
tidak dikatakan jelas. Kenapa? Karena kecantikan setiap orang berbeda-beda. Iya betul, karena kecantikan setiap orang itu berbeda-beda. Tepuk tangan untuk Mbak Liu. Ya, tepuk tangan. Kenapa kecantikan orang berbeda-beda? Misalkan si Ryan melihat si Liu cantik apa tidak? Cantik. Tapi si Fadil biasa baik. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Itu termasuk kata sifat ya. Jadi yang kaitannya dengan kata-kata sifat itu biasanya itu termasuk bukan himpunan. Contoh lagi siapa? Pandai. Pandai apakah termasuk himpunan? Belum tentu. Kenapa? Orang A atau anak A ya, dia dikatakan pandai, apakah dia itu bisa semuanya? Tidak bisa. Gitu. Karena pandai tidak bisa diukur. Ada yang pandai membaca, ada yang pandai melakukan hitung-hitungan seperti itu. Itu ya. Terus rajin. Rajin juga bukan himpunan. Kumpulan siswa yang rajin. Itu tidak. Pintar. Dia juga tidak. Karena pintar tidak ada ukurannya. Kecuali kalau anak-anak yang pintar yang nilainya di atas 90. Nah, itu bisa diukur. Itu bisa jelas nilainya. Atau bisa dikatakan objeknya itu jelas. Berarti anak-anak itu yang nilainya di atas berapa? 90. Tapi kalau ada kalimat kumpulan siswa kelas 7 yang pintar, berarti itu tidak dikatakan himpunan. Tapi kalau ditambahkan kumpulan siswa kelas 7 yang pintar dengan nilai di atas 90, berarti itu dikatakan himpunan. Kenapa? Karena kumpulannya itu anak-anaknya nilainya berapa? Di atas 90 gitu. Ada lagi kumpulan gunung tinggi di Indonesia. Kenapa tinggi tidak dikatakan sebagai bukan himpunan? Karena apa? Belum jelas. Ya. Gunung tinggi sih kategori tinggi itu berapa kilometer? Berapa? Belum tahu kan? Nah, makanya itu ini dikatakan tidak termasuk himpunan. Tapi kalau ditambahkan kumpulan gunung tinggi di Indonesia yang lebih dari 500 km, himpunan atau bukan himpunan? Himpunan. Kenapa? Karena ada kata-kata di atas 500 km. Paham? Paham ya? Ingat-ingat ya. Ya. Oke, silakan ditulis tambahan lagi untuk yang himpunan. Saya tambahkan contoh yang himpunan. Contoh yang himpunan. Silakan yang di rumah juga ditulis ya. Contoh yang himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Berarti anak-anaknya itu lahirnya di bulan apa? Agustus. Contoh lagi yang kedua yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa perempuan. Itu termasuk himpunan. Karena anggotanya pasti perempuan. Ada laki-laki yang kayak perempuan termasuk kumpulan atau bukan? Bukan. Ya, meskipun dia lemah gemulai kayak laki-laki kayak perempuan, tapi dia punya jenis kelamin berapa? Laki-laki. Ya, dia termasuk bukan golongannya, bukan kumpulannya. Contoh yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf A. Kumpulan buah-buahan yang diawali huruf A. Itu termasuk himpunan. Contohnya apa saja A? Anggur, apel, apalagi apa lagi? Ya, itu. Yang selanjutnya
kumpulan binatang berkaki 2. Gajah termasuk atau bukan? Bukan. Berarti dia bukan anggotanya. Contohnya yaitu bebek, ayam. Nah, berarti kumpulan-kumpulannya termasuk hewan yang berkaki 2. Contoh lagi, kumpulan negara di Asia Tenggara. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu yang contoh himpunan ya. Contoh lain yang sekarang yang bukan himpunan. Contoh yang bukan himpunan. Yang di rumah nulis juga ya. Contoh lain yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa kata-kata kota besar bukan termasuk himpunan? Kenapa? Ya seperti tadi, kata-kata tinggi, kata-kata pintar tidak ada kategorinya. Ya. Tapi kalau ditambahkan tadi ya, kumpulan kota-kota besar yang luasnya berapa hektar itu berapa kilometer persegi ya, itu juga sudah masuk ke himpunan. Tapi kalau hanya kata-kata kota-kota besar di Indonesia, itu termasuk bukan himpunan. Contoh lagi, yang kedua, kumpulan orang kaya di Kecamatan Binangun, itu termasuk bukan himpunan. Kenapa? Kenapa? Ya kayak tadi, belum dikategorikan. Ya, kayak saya merasa kaya, tapi di mata mereka tidak kaya karena ada yang lebih kaya lagi. Ya, gitu. Miskin termasuk juga bukan himpunan, kecuali kalau ada kata-kata kumpulan orang miskin yang bermata pencaharian di bawah 100.000 satu bulan. Nah itu termasuk apa? Himpunan. Gitu. Lagi, kumpulan makanan yang lezat. Kumpulan makanan yang lezat. Itu termasuk bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena selera orang-orang berbeda. Betul, karena selera orang berbeda-beda. Saya suka nasi goreng warungnya sama, karena ada petainya. Tapi ada orang lain itu ono petene nyola seneng gitu. Jadi tidak dikatakan bisa himpunan. Lezat itu termasuk kata sifat, berarti bukan himpunan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Iya. Untuk yang di rumah, apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom ya, kolom komentar, bukan di kolom WA, tapi kolom komentar. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyatakan himpunan. Ada 3 cara. Ya. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggota. Yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, kalian bisa lihat di buku pendamping halaman 23. Khusus yang di SMP Negeri 1 Binangun. Karena buku pendampingnya beda-beda. Untuk yang di SMP Negeri 1 Binangun halamannya yaitu halaman 23. Langsung yang pertama dengan menyebutkan anggota. Ya. Jadi kalau menyebutkan anggota itu kamu langsung menyebutkan anggotanya. Caranya yaitu apa? Menuliskan himpunan A, dituliskan dengan huruf besar. Ya, huruf kapital A. Jangan menulis himpunan itu dengan huruf kecil. Ya. A sama dengan ini namanya kurung apa? Kurung kurawal. Nah, anggotanya apa saja ditulis 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, terus kurung kurawal tutup. Ya. Yang B sama dengan berarti ini himpunan B.
sama dengan kurung awal apa saja? Ayam, bebek, koma ya, koma, angsa, koma, burung onta. Apabila ada anggota yang lain tapi tidak tulis, kamu bisa tulis dengan apa? Titik, 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 terus kurang awal, tutup, seperti itu. Yang B, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Maksudnya apa sih? Nah, artinya ini seperti ini. Contoh ini. Yang A ini dengan B yang ini. A ini itu sifatnya apa? Bilangan prima kurang dari 20. Nah, kita jabarkan yaitu dengan menyebutkan anggota. Apa saja sih bilangan prima yang kurang dari 20? Anggotanya. Ya, kita sebutkan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Paham ya? Nah, sekarang yang B, sifatnya apa? Kumpulan hewan berkaki 2. Nah, kamu jabarkan dengan menyebutkan anggotanya. Nih, apa saja? Ayam, bebek, apalagi angsa, burung onta, ada lagi? Burung apa? Burung pipit, burung tua, ya, dan lain sebagainya. Bisa membedakan ya. Kalau yang ini itu sifat-sifatnya atau dalam bentuk kalimat, kalau ini sudah anggotanya sudah apa? Disebutkan. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Apa itu notasi? Bisa kalian cermati di halaman 23 itu. Bentuknya seperti apa? Nah, misal tadi yang pertama apa itu? Bilangan prima ya. Bilangan prima A dalam kurung, penulisannya ya notasinya ya. X sedemikian hingga bilangan primanya kurang dari apa? 20. Ya. Kamu bisa dilihat di yang menyatakan dengan sifat-sifatnya. Apa itu bilangan prima kurang dari 20 ya? Berarti penulisannya X nih seperti ini. Ini 20 X anggota bilangan prima kurung tutup. Ada nggak di situ? Yang B ya sama ya. Ya. A sama dengan kurung urawa. Bacanya bagaimana? X demikian hingga. Ingat-ingat ya. X demikian hingga X. Ini limanya pak ini bukan ini ya. Ini karena ada X kurang dari 20 koma nanti bacanya di mana? X. Nah, ini yang kayak huruf E itu bacanya anggota. X-nya itu anggota bilangan prima. Ya. A, himpunan A sama dengan apa? X demikian hingga X kurang dari 20 di mana X anggota bilangan prima. Anggotanya apa saja tadi? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Itu ya. Contoh lagi. A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10 di mana X anggota bilangan ganjil. Coba kamu sebutkan anggotanya. Apa aja? Terus ini ya. A sama dengan, ini kami menyebutkan berarti A sama dengan langsung kurung awal. Pertama apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11 termasuk? Tidak, karena kurang dari 10. Ingat tanda ini kurang dari ya. Terus kurung awal tutup. Paham? Lagi, misalkan B. X sedemikian hingga
2 apa mana kita bulan 10 koma X anggota bilangan genap. Yuk, apa hasil B-nya? Bacanya gimana? B, impunan B ya sama dengan X demikian hingga. Bacanya bukan 2 kurang dari, tapi apa? X lebih dari 2 ya, dan X kurang dari 10 di mana X anggota bilangan genap. Atau kalau tidak dibaca, ya cara memahaminya, X-nya itu anggota bilangan genap antara 2 sampai 10. Batasannya yang terkecil 2 sampai 10. Tapi ingat, ada tanda kurang dari. Bedakan nanti ya, kurang darinya sama dengan atau kurang dari saja. Kalau kurang darinya seperti ini, 2-nya tidak ikut. Ya, 2-nya tidak ikut. Berarti apa saja bilangan genap antara 2 sampai 10? 4, 6, 8, 10-nya kita apa enggak? Tidak. Ya, 4, 6, 8. Oh iya, kalau ikut bagaimana sih? Yang seperti ini tandanya. Ya, kan ada tanda kurang dari saja, terus lebih dari saja, ada lagi yang kurang dari atau sama dengan, ada lagi yang lebih dari atau sama dengan. Ingat yang kemarin ya, pas perbandingan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, apa lebih dari atau sama dengan. Berarti kalau sini tak kasih seperti ini, 2-nya ikut apa tidak? Ikut. Kalau ini tak kasih sini, 10-nya ikut apa tidak? Ikut. Tapi kalau yang kayak gini, X lebih dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 10, 2-nya ikut apa tidak? Tidak, tapi 10-nya ikut karena ada tanda sama dengannya. Paham? Paham atau tidak? Ya, ditulis dulu coba ya. Jangan ditulis. Ya. Kata kuncinya yaitu apa? Terletak pada tanda kurang dari atau lebih dari, atau yang seperti ini. Ya. Untuk notasi membentuk himpunannya. Kalau yang seperti ini tidak ada sama dengannya, angka yang di sampingnya tanda itu tidak ditulis. Tapi kalau yang ada tanda sama dengannya, itu apa? Angkanya ditulis. Contohnya ini, himpunan P ya sama dengan X demikian hingga X apa ini, kurang apa lebih? Kurang ya, kurang dari atau sama dengan 5, di mana X anggota bilangan ganjil. Apa saja anggotanya? Berarti P sama dengan kita sebutkan anggotanya. Bilangan ganjil berarti yang kurang dari apa? 5 atau sama dengan 5. Berarti apa saja? 1, 3. 5-nya ikut apa tidak? Nih. Ada tanda sama dengannya, berarti angkanya ditulis. Berarti 5-nya itu ikut. Paham ya? Contoh lagi yang Q. X sendirian hingga 3, jangan 3. 1 aja 1, 10. X anggota bilangan apa? Asli lah ya. Asli. Yuk. X demikian hingga, bacanya apa? X lebih dari 1 atau dan X apa? Kurang dari atau sama dengan 10, atau batasannya dari 1 sampai 10, X nya anggota bilangan asli.
Ikut apa enggak satunya? Tidak. Sebelumnya kita tidak ikut. Berarti nanti Q-nya apa saja anggotanya. Satu karena ini kan tidak ada sama dengannya ya. Tidak ikut langsung 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelumnya ikut? Ikut apa tidak? Ikut. Kenapa? Ada tanda sama dengannya. Oh ya, ini mohon maaf di videonya tidak kelihatan nih. Nah, ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satunya tidak ikut, kenapa? Karena tandanya itu tidak ada sama dengannya. Kemudian 10-nya ikut karena ada tanda sama dengannya. Oke, kalian paham? Bisa ditulis. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu banyaknya anggota dari suatu himpunan. Biasanya dinotasikan dengan ini. N kecil ya, jangan N besar. N kecil, kurung buka. Terus ini nama himpunannya. Himpunan A besar, himpunan A maksudnya. Itu dengan huruf besar. Terus kurung awal tutup. Ya, ingat kardinalitas itu banyaknya anggota. Ditulis N kecil dalam kurung himpunannya. Contoh, nih himpunan A. Ini kalau dalam bentuk notasi pembentuk himpunannya yaitu apa? X demikian hingga X-nya lebih dari atau sama dengan 2 dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan ya 15, di mana X-nya itu anggota bilangan genap. Hati-hati dengan kata-katanya tadi ya. Apabila ada tanda sama dengan apa? Ikut ya. Tapi apabila ini bukan anggota bilangan genap, ikut apa tidak? Ya tidak. Ya. X-nya anggota bilangan genap. Nah, langkah-langkah menentukan kardinalitas himpunan itu kamu harus tahu anggotanya dulu. Itu apa? Dengan menyebutkan apa? Anggotanya. Anggotanya apa saja? Nah, X-nya itu bilangan genap. Batasannya apa? Dari 2 sampai 15. Ya. 2-nya ikut apa tidak? Ikut karena ada tanda sama dengannya. Berarti apa? 2. Terus 4 bilangan genap. Apa lagi? 6, 8, 10, 12, 14, 15. Kalau secara itu ikut ya, karena ada sama dengannya. Tapi termasuk bilangan genap? Bukan. Berarti 15 tidak ditulis karena bukan bilangan genap. Kita selanjutnya kurung awal tutup. Nah, kalau sudah ditentukan anggotanya, nah kita menentukan kardinalnya. N atau banyaknya himpunan A bacanya. Ya, banyaknya himpunan A. N kecil itu biasanya dibaca banyaknya himpunan apa? A. Kalau sininya P, banyaknya himpunan P. Itu ya. Ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya himpunan A ada berapa? Ada 7. Paham? Berarti kuncinya kamu harus menentukan anggotanya dulu. Kalau sudah tahu anggotanya, baru dihitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, itu ya. Ya, selanjutnya kita membahas tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, tidak ada anggotanya. Dinotasikan dengan ini kurung kurawal, tapi tidak ada isinya ya. Ya. Atau huruf O terus dicoret, cilok disuntuk, cilok disuntuk ya, makananmu tiap hari ya. Nah, beda dengan yang ini ya. Bedakan dari ini. Himpunan kosong atau bukan? Bukan. Tapi ini punya anggota. Anggotanya apa? O
Ya. Itu. Tapi kalau ini tidak memiliki anggota alias kosong. Kosong. Ya. Jadi nanti kalau kamu baca 01 bukan 01 tapi 01 itu cara bacanya ya. Contoh P sama dengan bilangan ganjil kurang dari 1. Ada enggak bilangan ganjil kurang dari 1? Tidak ada. Setelah 1 kan apa? 0 gitu. Berarti ini termasuk apa? Himpunan kosong. Lagi, kumpulan orang yang pernah ke matahari. Sepengetahuanmu ada? Ada apa tidak? Kalau menurut aku tidak ada. Ya. Atau kita tambah lagi, kumpulan orang yang pernah ke matahari kemudian kembali lagi ke bumi, hidup. Wah, mustahil. Pasti nanti akan mati duluan. Gitu. Ya. Berarti ini apa? Ada apa enggak orangnya? Tidak. Kalau tidak ada orangnya, berarti kan tidak memiliki anggota. Kalau tidak memiliki anggota, namanya himpunan apa? Kosong. Itu. Paham? Ya. Ya, selanjutnya yaitu himpunan semesta. Ada di buku pendamping halaman 24, ya. Yaitu himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Ya. Himpunan semesta juga disebut sebagai semesta pembicaraan. Himpunannya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf S. S-nya yang besar. Ya, S-nya yang besar. Gitu ya. Contoh ya. Diketahui P ya memiliki anggota 3, 5, 8, 9. Nah, himpunan semestanya itu kemungkinan apa saja? Saya ambil yang salah dulu. Yang tidak mungkin bukan bilangan apa himpunan semesta. Ada 3, 5, 8, 9. Apakah mungkin ini himpunan semestanya bilangan ganjil? Mungkin apa tidak? Tidak. Kenapa? Ada angka apa? 8. Berarti ini tidak. Nah, mungkinkah bilangan semestanya bilangan genap? Genap? Juga tidak. Kenapa? Genapnya cuma 8 saja. Ya. Mungkinkah ini S-nya bilangan asli? Apakah semestanya bilangan asli? 3, 5, 8, 9. Apakah itu termasuk bilangan asli? Ya betul. Ini adalah bilangan asli. Jadi bisa kemungkinan besar apa? Bilangan semestanya bilangan asli. Bisa juga ini betul. Bisa juga bilangan apa? Caca. Kenapa? Karena bilangan caca itu gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli. Itu. Bisa juga nih. S-nya itu bilangan apa? Bulat. Kenapa bilangan bulat? Bilangan bulat itu antara campuran bilangan negatif 0 bilangan positif. Ini termasuk bilangan apa? Bilangan positif kan? Nah, berarti itu ada kemungkinan bilangan asli itu betul, bilangan cacah, bilangan bulat itu yang termasuk bilangan semesta. Artinya apa? Himpunan P ini itu induknya apa? Ya, berarti bilangan asli. Jangan sampai bilangan
semestanya itu ada anggota yang tidak ada di ini, seperti itu. Harus semesta itu harus apa, mencantumkan anggota yang di P ini.